Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya semua? Pasti semua dalam perlindungan Tuhan ya. Hari ini kita bertemu di dalam renungan pagi. Saya harap kita semua tetap semangat di dalam penyertaan Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar renungan, kita berdoa sebentar yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan dah pimpin kami. Sepanjang malam kami bangun tidur dengan tubuh yang sehat segar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mau mendengarkan sedikit dari renungan ini Bapa. Biar renungan ini Tuhan bisa merema dan memberkati kami Tuhan, sehingga itu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Hal Yesus, amin. Saudara-saudara, hari ini saya mau bawa renungan judulnya You're So Beautiful. Lah, jadi buat cewek doang dong? Enggak cuma untuk wanita-wanita ya. Jadi kata You're So Beautiful di sini ini sebagai sebuah gambaran akan bahwa kita diciptakan tuh indah di mata Tuhan. Apapun modelnya, mau cowok, mau cewek gitu kan, mau pria, wanita, sama. Semuanya itu indah. Indahnya dalam arti sempurna, bagus gitu. Nah, saudara, sebelum saya mulai dengan ini, saya tuh jadi waktu lagi udah berapa bulan yang lalu lah ya kayaknya ya, udah ada sebulan yang lalu. Saya tuh terinspirasi sama satu lagu. Yang lagu udah lama gitu, mungkin nggak banyak di sini juga yang tahu, tapi juga pasti ada yang tahu gitu. Judul lagunya itu When I Say That I Love You, yang nyanyi Frankie Sihombing. Saya coba nyanyiin sedikit ya, kalau meleset-meleset dikit maaf ya. Lagunya gini, You feel that you lonely, it doesn't mean that you are alone. You feel that nobody wants you, it doesn't mean that no one cares about you. Listen to the word I say, that I will always by your side. You mean everything to me, and I never leave you, 'cause I love you so. When I say that I love you, that mean I give the best for you. When I say that I love you, I will do anything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll do everything when I say that I love you. Nah, gitu kira-kira lagunya. Maaf, saya grogi. Oke, nah saudara, lagu itu mengatakan sesuatu yang sangat baik, bahwa kadang-kadang kita merasa kita itu sendiri gitu kan, tapi itu tidak membuktikan bahwa kita sendirian. Kamu merasa bahwa gak ada orang yang peduli sama saya, tapi itu tidak membuktikan bahwa kamu gak ada yang peduli gitu kan. Nah, di situ dikatakan juga bahwa waktu Tuhan bilang saya mengasihi engkau, saya memberikan semuanya, saya memberikan nyawa saya memberikan hidup saya, apapun yang saya bisa berikan buat kamu saya berikan. Kenapa? Karena saya mengasihi kamu. Karena kamu itu begitu indah. Nah, jadi saya mau kita belajar bahwa ada di antara kita yang saya nggak tahu, mungkin adalah di antara sekian banyak di antara kita tuh yang ngerasa saya minder. Saya ngerasa saya tuh nggak punya apa-apa. Orang lain superior, orang lain punya bakat ini, bakat itu. Saya nggak punya apa-apa gitu. Apa yang bisa saya banggakan? Pelayanan di mimbar nggak bisa, main musik nggak bisa, nyanyi nggak bisa, main tamborin nggak bisa. Jadi asyir juga deg-degan ya kan, mukanya nggak bisa senyum gitu kan. Apalagi tuh kayaknya nggak ada yang kita bisa lakukan gitu, kita rasanya begitu. Terus kadang-kadang kalau kita di satu tempat, orang-orang bisa nggak nyadar loh, oh si itu dateng ya, oh gue nggak lihat gitu. Saking dianya itu begitu ada di belakang layar seakan-akan gitu. Jadi seakan-akan dia merasa bahwa hidup dia itu nggak berarti, orang-orang itu nggak peduli, nggak menganggap keberadaannya itu ada gitu. Nah, tapi Tuhan mau ingatkan bahwa hey kamu yang di sudut sana, yang gak kelihatan, yang buat pandangan manusia itu kesannya gak ada. Aku tahu kamu ada dan aku mengasihi kamu. Kamu itu begitu indah di mataku. Nah seperti itu. Kita gak perlu orang-orang itu untuk bilang bahwa kita itu keren, good, bagus atau apa. Pengakuan dari manusia itu tidak mengubah apa-apa di dalam hidup kita. Tapi pengakuan dari Tuhan itu yang terutama, yang penting. Ada satu dari buku Max Lucado, itu buku buat anak-anak. Jadi ceritanya di situ tuh
ada orang yang dinyatakan akan lebih terkenal atau lebih baik itu kalau dia punya banyak stiker tempel-tempel di badannya. Ada banyak stiker-stiker. Makin banyak stiker-stiker, itu artinya dia makin keren, makin cool gitu kan. Nah, ada satu orang yang dia benar-benar gak bisa dapat stiker. Jadi dia lewatin audisi ini gak dapet, lewatin audisi itu gak dapet. Di pandangan manusia itu di pandangan teman-temannya itu dia itu nothing gitu, gak ada apa-apa. Jadi dia gak pernah dapat stiker apa-apa. Sampai ada satu orang yang ngomong sama dia, coba kamu pergi sama bapak ini katanya. Karena bapak ini yang bisa membantu kamu, dia bilang. Jadi akhirnya dia pergi bapak ini. Nah, seperjalanan dia ke sana, dia dibully orang, disakiti orang, segala macam. Tapi begitu dia sampai di bapak ini bilang begini, kamu nggak usah peduli dengan apa yang orang-orang katakan kepadamu. Dan tahu apa yang bapak ini lakukan? Dia meluruhkan semua stiker-stiker yang ditempel di semua orang. Karena ternyata si bapak ini melambangkan Tuhan. Jadi Tuhan membuang semua status-status manusia yang ditempel dengan stiker-stiker itu. Dan saat itu perubahan terjadi bahwa orang tidak lagi menilai orang dengan stiker-stiker itu. Nah, Tuhan sanggup melakukan seperti itu. Jadi saudara yang kalian merasa, aduh saya sepertinya nggak ada apa-apa ya, saya bukan siapa-siapa gitu. Jangan merasa seperti itu. Kembali kepada Tuhanmu, kembali kepada Bapamu. Yang saudara pentingkan sekarang adalah apa yang Tuhan anggap saudara. Bukan apa yang manusia sekeliling kita anggap. Tapi bukan berarti kita terus berhenti berprestasi dan mengejar ya. Kita berprestasi, kita belajar yang terbaik. Tapi bukan berarti kita terus jadinya kalau nggak bisa terus kita minder. Bukan, karena Tuhan mengasihi engkau apa adanya. Kamu indah di mata Tuhan. Bagaimanapun juga sepertinya di mata manusia itu kamu buruk, tapi di mata Tuhan kamu itu indah. Kamu diciptakan punya tujuan. Walaupun kamu mungkin belum tahu tujuannya apa. Kamu masih mencari-cari, masih bingung apa gitu sebenarnya yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saya. Tanya terus sama Tuhan. Tapi jangan pernah pikir orang bilang, kamu jelek, kamu kontet misalnya gitu ya. Kamu nyanyi sember, kamu hidungnya pesek misalnya, atau apalah segala macam anggapan orang gitu kan. Kamu mah gak bisa ngapa-ngapain, anak bawang gitu ya. Jangan pernah pikir kayak gitu. Karena buat Tuhan kamu bukan anak bawang. Kamu adalah biji matanya. Kamu indah di hadapan Tuhan. Nah, saya mau akhiri dengan satu ayat dari Yesaya 43 ayat 4. Dikatakan begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ingat saudara, bahwa engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi mulia itu udah di atas dari rata-rata orang. Oh, I know you there. Saya tahu kamu di sana. Enggak, mulia itu artinya kita ditempatkan di dalam satu tempat yang baik, yang tinggi, yang indah. Jadi seakan-akan ya kalau kayak mahkota itu dia di posisi di kepala, mulia. Nah, seperti itulah kita. Ya. Jadi bagaimanapun saudara, jangan pernah minder. You are so beautiful. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kami belakangan ini yang ngerasa, aduh, kami gak bisa apa-apa, kami gak berdaya, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Bahkan mungkin kami merasa terpuruk jauh di belakang layar kehidupan kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu menganggap kami indah, dan Engkau selalu menganggap kami ada Tuhan, bahkan begitu mulia di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menaruh kami sedemikian rupa Tuhan, sehingga kami Engkau pandang baik Bapa. Bapa, beri kami Tuhan supaya kami mau selalu Tuhan memikirkan apa yang Engkau mau, bukan apa yang manusia lihat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.